warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Puspa Adita. Saya akan menjelaskan tentang metode ekuitas. Akuntansi metode ekuitas berdasarkan PSAK nomor 4 pada dasarnya adalah akuntansi aktual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi. Berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Rekening investasi ditambah dengan pendapatan investasi dan dikurangi dengan kerugian investasi. Dividen yang diterima dari perusahaan investasi adalah disinvestasi berdasarkan metode ekuitas, dan dividen tersebut dicatat sebagai pengurakan rekening investasi. Maka pendapatan investasi pada metode ekuitas merefleksikan bagi investor atas laba bersih perusahaan investasi, dan rekening investasi merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Wulandari. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan materi mengenai laporan keuangan metode ekuitas. Pada dasarnya, saham kepemilikan 20 hingga 50% sangat disarankan untuk menggunakan metode tersebut atau metode ekuitas. Namun, apabila saham kepemilikan di atas 50% dapat menggunakan metode tersebut pula, dengan catatan perusahaan tersebut yang menggunakan metode ekuitas atau induk perusahaan tersebut harus membuat laporan keuangan konsolidasi pada setiap periodenya. Selanjutnya, konsep dasar metode ekuitas. Konsep dasar metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih pada perusahaan anak berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pula pada nilai investasi di induk perusahaan tersebut. Kemudian, ada prosedur akuntansi untuk metode ekuitas. Dalam penggunaan metode ekuitas, membutuhkan prosedur akuntansi seperti laba bersih atau rugi bersih perusahaan anak, dividen perusahaan anak, serta selisih antara harga pokok investasi dan nilai buku, dan laba dan rugi antar perusahaan. Adapun modifikasi dalam metode ekuitas. Dalam metode ekuitas dapat dimodifikasi untuk memungkinkan pembukuan yang lebih memuaskan bagi modal perusahaan induk dengan jalan memisahkan modal yang berkaitan dengan perubahan kepentingan dalam perusahaan anak dari modal yang secara hukum direalisasi dan tersedia untuk dividen. Modifikasi seperti ini membutuhkan penggunaan perkiraan yang tersendiri untuk membedakan laba yang direalisasi. Selanjutnya, modifikasi dalam metode ekuitas. Metode ekuitas dapat dimodifikasi untuk memungkinkan pembukuan yang lebih memuaskan bagi modal perusahaan induk dengan jalan memisahkan modal yang berkaitan dengan perubahan kepentingan dalam perusahaan anak dari modal yang secara hukum direalisasi dan tersedia untuk dividen. Modifikasi seperti ini membutuhkan penggunaan perkiraan yang tersendiri untuk membedakan laba yang direalisasi dan yang tidak direalisasi dari investasi dalam perusahaan anak. Kemudian, hutang piutang pada perusahaan afiliasi. Perusahaan afiliasi itu sendiri merupakan anak perusahaan dari suatu sistem induk perusahaan, di mana hutang piutang perusahaan afiliasi merupakan transaksi perusahaan yang menimbulkan harga pokok yang berasal dari penjualan, uang muka, pengumuman pembayaran dividen, serta saldo rekening timbal balik yang harus dieliminasi. Dalam neraca konsolidasi tidak dibenarkan melaporkan hak dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Apriandini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak, di mana realisasi keuntungan terhadap investasi di perusahaan anak bagi anak perusahaan akan menurunkan saldo LYD, yaitu jumlah kumulatif dari laba sebelumnya.
dan akan menimbulkan hutang lancar jika tidak dibayar langsung, dan akan menimbulkan kas jika dibayar dengan tunai. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang masalah eliminasi terhadap wesel tagih dan atau wesel bayar yang telah didiskontokan. Sebagai salah satu kesatuan usaha bagi perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan didiskontokannya wesel tersebut, berarti timbulnya kewajiban untuk membayar wesel tersebut pada saat jatuh tempo kepada pihak di luar perusahaan afiliasi. Oleh sebab itu, proses penyusunan raca konsolidasi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menghapuskan rekening-rekening wesel bayar pada perusahaan afiliasi. Kemudian, menghapuskan rekening wesel tagih yang didiskontokan dengan rekening lawan. Wesel bayar yang berarti timbulnya kewajiban dari pihak luar. Kemudian, saya akan menjelaskan masalah penyesuaian dan koreksi sebelum penyusunan raca konsolidasi. Biasanya, masalah ini terjadi karena tidak dipercayanya oleh salah satu pihak dari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi terhadap informasi keuangan tertentu, adanya pos-pos yang masih dalam proses, sehingga suatu informasi telah dicatat oleh satu pihak, akan tetapi belum dicatat oleh pihak yang lain berhubung dengan faktor waktu. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang masalah selisih harga perolehan dari nilai buku saham. Pada metode ini, eliminasi terhadap saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak, di mana jumlahnya selalu berubah-ubah, didasarkan atas posisi terakhir hak-hak para pemegang saham perusahaan anak yang jumlahnya juga selalu berubah-ubah. Selisih antara hak-hak pemegang saham yang dieliminasi dengan saldo debit rekening, yaitu investasi saham perusahaan anak, merupakan selisih lebih atau selisih kurang harga perolehan dari nilai buku saham. Baik, saya Muhammad Mahsun akan melanjutkan beberapa pembahasan dari teman-teman kelompok kami untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan 2 tentang pembahasan laporan keuangan konsolidasi, di mana laporan keuangan konsolidasi sendiri telah dijelaskan oleh beberapa teman kami di awal, baik itu secara definitif maupun secara ringkasnya. Pertama, saya akan kembali mengingatkan apa itu laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi sendiri bahwa yaitu keuangan yang menyajikan laporan keuangan dan hasil operasi induk perusahaan atau rutinitas pengendalian dengan satu perusahaan atau lebih dari perusahaan, seperti itu. Teman-teman kami di sini menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasi dengan metode ekuitas, di mana perbedaan antara laporan keuangan metode ekuitas dengan metode biaya itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu diteliti kembali, bahwa di mana metode ekuitas itu, yang pertama, langkah awal dalam mencarinya yaitu dengan mengeliminasi akun investasi anak. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengeliminasi akun investasi perusahaan tersebut. Kemudian dari metode biaya sendiri, yaitu pertama dengan menghitung nilai investasi, kemudian yang kedua itu dengan menghitung nilai ekuitas. Namun di sini saya akan memberikan contoh bagaimana mengenai pembahasan laporan keuangan konsolidasi dengan metode ekuitas sendiri. Saya sendiri akan tampilkan contoh kasus laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode ekuitas. Kami akan tampilkan di sini untuk contoh kasusnya atau contoh soalnya. Kemudian jurnal, pada pencatatan jurnal itu dengan menggunakan metode ekuitas sendiri, yaitu dengan pertama yaitu laba perusahaan anak, dengan jurnalnya di debit yaitu investasi saham perusahaan anak,
posisinya di debit, kemudian posisi di kredit itu adalah laba rugi. Dari contoh soal yang tadi saya jelaskan tentang posisi laporan keuangan, di mana yang saya tampilkan tadi adalah beberapa transaksi sebelumnya. Sebelumnya ada yang namanya konsolidasi antar perusahaan, sehingga transaksi yang berhubungan dengan investasi saham tersebut yaitu yang pertama yaitu tanggal 05 atau tanggal 5 bulan 12 2002 PTB mengumumkan dividen cash sebesar Rp30.000. Kemudian pada transaksi kedua dilakukan pada tanggal 20 bulan 12 tahun 2002 PTB membayar dividen cash. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 31 Desember atau bulan 12 tahun 2002, PTB melaporkan laba tahun 2002 Rp 50.000. Kemudian transaksi yang keempat yaitu tanggal 31 Desember 2003, PTB melaporkan rugi tahun 2003 sebesar Rp 10.000, selisih lebih antara harga pokok perolehan atau HP dikurangi NB diakui sebagai goodwill atau amortisasi 20 tahun. Itulah beberapa contoh kasus. Kemudian untuk jawaban dari contoh kasus sendiri akan dijelaskan oleh teman kami, oleh Abdurrahman Muhammad Rahman setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman Supriyatna ingin menjawab pertanyaan dari saudara Masum mengenai selisih HPNB. 2001 HP Rp 140.000, NB 75% dikali 250 strip 90 120.000. Goodwillnya sama dengan Rp 20.000. 2002 HP Rp 155.000, NB 75% dikali 280 strip 100 Rp 135.000. Goodwillnya sama dengan 20.000. Investasi saham PTB Rp 37.500, laba ruginya 37.500. 75% dikali laba PTB Rp 50.000. Laba ruginya 7.500, investasi saham PTB 7.500. 75% dikali rugi PTB Rp 10.000. Perubahan investasi saham pada PTB, investasi saham per 31 Desember 2001 Rp 144.000, dividennya 22.500, labanya 37.500, Rp 15.000. Investasi saham per 31 bulan 12 Desember 2002 Rp 155.000, ruginya 7.500. Investasi per 31 bulan 12 2003 Rp 147.500. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.